FC Barcelona mengonfirmasi bahwa salah satu pemain sayap kunci mereka, Rafinha, tidak akan tampil dalam pertandingan Copa del Rey melawan Albacete. Marcus Rashford terus menunjukkan pengaruh besar di FC Barcelona, terutama saat masuk dari bangku cadangan. Pelatih Hansi Flick dipastikan akan memanfaatkan Joao Cancelo dalam skuad Barcelona saat menghadapi Albacete di babak perempat final Copa del Rey. FC Barcelona akan menghadapi Albacete di perempat final Copa del Rey dengan optimisme tinggi, bukan hanya karena status sebagai favorit, tetapi juga berkat rekam jejak kuat klub di fase gugur kompetisi ini. Kabar transfer mengejutkan datang dari Premier League, di mana Tottenham Hotspur dilaporkan siap mengajukan tawaran sekitar 35 juta euro untuk bek tengah Ronald Araujo. Selain itu, ada kabar soal wasit Jesus Gil Manzanyo yang menerima hukuman tidak diangkat sebagai pengadil di pekan terakhir La Liga setelah sejumlah keputusan kontroversial yang terjadi dalam pertandingan Real Sociedad versus Barcelona beberapa waktu lalu. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 03 Februari 2026. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini untuk update Barca terbaru berikutnya. FC Barcelona mengonfirmasi bahwa salah satu pemain sayap kunci mereka, Rafinha, tidak akan tampil dalam pertandingan Copa del Rey melawan Albacete setelah mengalami overload atau kelebihan beban otot pada bagian aduktor kaki kanannya. Dalam pernyataan resmi klub, Barcelona menjelaskan bahwa meskipun tidak ada cedera serius yang terdeteksi, overload yang dialami Rafinha menjadi alasan untuk mengistirahatkannya sebagai langkah pencegahan. Winger asal Brazil ini diperkirakan akan menjalani masa pemulihan sekitar 1 minggu, sehingga tidak akan tersedia untuk laga tengah pekan ini. Rafinha sebelumnya ditarik keluar pada babak pertama saat Barcelona menang 3-1 atas Elche di La Liga, setelah merasakan ketidaknyamanan pada ototnya dan digantikan oleh Marcus Rashford. Desakan untuk berhati-hati muncul karena klub tidak ingin mengambil risiko memperburuk kondisinya. Absennya Rafinha menjadi pukulan bagi Barcelona jelang duel melawan Albacete, terutama mengingat peran pentingnya dalam skuad musim ini. Namun dengan jadwal padat yang masih menunggu, keputusan ini diambil demi menjaga kebugaran pemain kunci tersebut dalam jangka panjang. Marcus Rashford terus menunjukkan pengaruh besar di FC Barcelona, terutama saat masuk dari bangku cadangan, membuatnya dinobatkan sebagai super sub paling menentukan di 5 liga top Eropa pada awal 2026. Striker asal Inggris yang dipinjam dari Manchester United ini mencetak 10 gol di semua kompetisi musim ini, termasuk gol penting dalam kemenangan 3-1 Barcelona atas Elche. Data menunjukkan bahwa 3 gol Rashford di 2026 dicetak sebagai pemain pengganti, yakni saat menghadapi Elche, Real Sociedad, dan FC Copenhagen, membuatnya setara dengan Nikola Krastovic dari Atalanta sebagai pencetak gol terbanyak dari bangku cadangan di awal tahun ini. Kontribusi Rashford bukan hanya soal gol. Dari total gol pengganti Barcelona di 2026, setengahnya datang dari Rashford, menjadikan Barcelona sebagai tim dengan gol terbanyak yang dicetak oleh pemain cadangan sejauh musim ini, setara dengan Bayern Munich. Peran ini memperlihatkan bagaimana strategi rotasi dan pengelolaan waktu bermain Hansi Flick membuahkan hasil, dengan pemain yang siap mengubah jalannya laga begitu diturunkan. Dengan absennya Rafinha di pertandingan Copa del Rey menghadapi Albacete, kesempatan bisa semakin terbuka bagi Rashford untuk memperkuat posisinya, bahkan mungkin kembali sebagai starter, dan memperbesar pengaruhnya di lini serang Barcelona pada musim ini. Pelatih Hansi Flick dipastikan akan memanfaatkan pemain anyar Joao Cancelo dalam skuad Barcelona saat menghadapi Albacete di babak perempat final Copa del Rey. Keputusan ini dibuat sebagai bagian dari strategi rotasi tanpa meremehkan lawan, sekaligus memberikan waktu istirahat bagi bek inti tim. Barcelona sebelumnya meraih kemenangan di 2 laga awal kompetisi ini, tetapi Flick memilih pendekatan hati-hati karena masing-masing pertandingan berjalan ketat dan menantang. Albacete sendiri tetap menjadi lawan yang berbahaya meski bermain di kasta di bawah La Liga, setelah mereka mengejutkan dengan menyingkirkan Real Madrid di babak sebelumnya. Dalam rencana rotasi tersebut, Cancelo diperkirakan akan mengisi posisi bek kanan, memberi kesempatan kepada Jules Koundé untuk beristirahat, terutama setelah isu kram yang dialami Koundé dalam laga terakhir Barcelona melawan Elche. Selain itu, penggunaan Cancelo juga bisa membantu Eric Garcia mendapatkan waktu rehat dari peran bek kanan yang membebani di beberapa pertandingan sebelumnya.
Alternatif lainnya juga memungkinkan Cancelo turun sebagai bek kiri, memberikan istirahat bagi Alejandro Balde yang seringkali tampil dalam menit panjang dan memiliki riwayat masalah cedera ringan. Pertandingan ini menjadi peluang penting bagi Cancelo untuk menunjukkan kapasitasnya di tengah dinamika skuad Barca, sekaligus membantu menjaga kebugaran para bek utama menjelang jadwal padat kompetisi musim ini. Di sisi yang lain, FC Barcelona akan menghadapi Albacete di perempat final Copa del Rey dengan optimisme tinggi, bukan hanya karena status sebagai favorit, tetapi juga berkat rekam jejak kuat klub di fase gugur kompetisi ini. Albacete sendiri layak diwaspadai. Sebagai satu-satunya tim dari Segunda Division yang tersisa, mereka sudah menggebrak dengan menyingkirkan Real Madrid 3-2 di putaran sebelumnya. Namun, dari sisi statistik, Barcelona punya catatan yang menguatkan keyakinan pendukungnya. Dalam 10 edisi terakhir Copa del Rey, Barca berhasil lolos dari babak perempat final sebanyak 7 kali, dan dari 7 kampanye tersebut, 5 berakhir dengan membawa pulang trofi. Tren ini menunjukkan bahwa setiap kali Barca mencapai fase ini, peluang mereka lanjut ke babak berikutnya sangat besar. Musim lalu pun Barcelona memanifestasikan kekuatan tersebut, termasuk kemenangan besar 5-0 atas Valencia di perempat final dan sukses melaju hingga menjuarai kompetisi. Meski pertandingan melawan Albacete tetap menjadi tantangan serius, terutama karena momentum yang dimiliki sang lawan, statistik sejarah Barca di Copa del Rey memberi optimisme kuat bahwa sang juara bertahan siap memperpanjang kiprahnya di kompetisi. Kabar transfer mengejutkan datang dari Premier League, di mana Tottenham Hotspur dilaporkan siap mengajukan tawaran sekitar 35 juta euro untuk bek tengah Ronald Araujo dari FC Barcelona sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Menurut laporan dari Viajes, yang dikutip media Barca Universal, Tottenham telah mengajukan proposal resmi yang terdiri dari 30 juta euro sebagai biaya pokok ditambah 5 juta euro dalam bentuk add-ons yang bisa dicapai melalui bonus-bonus tertentu. Barcelona saat ini tengah menganalisis tawaran tersebut baik dari aspek olahraga maupun finansial. Situasi Araujo di Barcelona musim ini dinilai kurang konsisten jika dibandingkan dengan performa terbaiknya selama beberapa musim terakhir. Meski tetap dipandang sebagai pemain berkualitas, beberapa lapses dan ritme permainan yang kurang stabil memicu diskusi internal di klub. Tottenham melihat Araujo sebagai profil bek yang cocok dengan gaya permainan Premier League, seorang pemain dengan kekuatan fisik, agresivitas, dan pengalaman di level tinggi. Mereka berharap lingkungan kompetitif di Inggris bisa membantu Araujo bangkit kembali dan menunjukkan performa terbaiknya. Di internal Barcelona, opini terbelah soal potensi penjualan tersebut. Sebagian melihat penjualan Araujo sebagai resiko sportif, mengingat pengalaman dan karakter pemain ini. Sementara pihak lain menilai dana 35 juta euro dapat memberi ruang bernafas pada struktur gaji klub dan membantu memperkuat posisi lain di skuad. Dengan tekanan finansial yang masih membayangi klub, keputusan akhir akan bergantung pada keseimbangan antara kebutuhan kompetitif dan manajemen keuangan Barcelona menyongsong setidaknya sisa musim ini dan persiapan jendela transfer berikutnya. Wasit Jesus Gil Manzano menerima hukuman tidak diangkat sebagai pengadil di pekan terakhir La Liga setelah sejumlah keputusan kontroversial yang terjadi dalam pertandingan Real Sociedad versus Barcelona beberapa waktu lalu. Keputusan ini membuat nama pertandingan itu menjadi salah satu yang paling dibicarakan musim ini. Laga tersebut berakhir dengan kekalahan 2-1 Barcelona. Namun ketegangan utamanya justru muncul dari sejumlah keputusan wasit yang dianggap tidak konsisten dan merugikan kubu Barcelona. Beberapa momen yang dipersoalkan termasuk panggilan offside yang sempit, pelanggaran yang tidak dihadiahi kartu, dan sebuah tackle keras oleh Carlos Soler pada Pedri yang awalnya tak terlihat kemudian berujung kartu merah setelah intervensi VAR. Kontroversi bertambah karena beberapa insiden penting lain, termasuk pelanggaran oleh Dani Olmo saat serangan yang berujung gol Fermin Lopez, juga memaksa wasit dan VAR melakukan koreksi setelah review video, yang memicu kritik dari berbagai pihak.
Setelah pertandingan itu, Komite Teknis Wasit menyatakan bahwa beberapa keputusan yang diambil tidak tepat secara real-time dan keputusan untuk menarik Manzano dari jadwal tugas akhir pekan ini dipandang sebagai bentuk evaluasi dan respons terhadap performanya di lapangan. Langkah ini juga menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang konsistensi dan akurasi wasit di kompetisi elit seperti La Liga setelah pertandingan tersebut memicu reaksi keras dari pemain dan staf Barcelona. Demikian rangkaian update terbaru FC Barcelona. Mulai dari persiapan Copa del Rey, dinamika skuad, isu transfer, hingga kontroversi wasit yang kembali jadi sorotan. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terkini Blaugrana di dalam dan luar lapangan. Subscribe channel ini untuk update Barca berikutnya. Visca Barça.